Halo Ibu dan teman-teman, perkenalkan nama saya Cecilia Trisha Wamese, NPM 12114201200037. Saya dari kelas A, Fakultas Kesehatan, Program Studi Ilmu Keperawatan dengan Universitas Kristen Indonesia Maluku. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem penginderaan. Nah, yang pertama sistem penglihatan, kedua sistem pendengaran, dan yang ketiga sistem penciuman, dan yang keempat sistem pengecapan, dan yang kelima sistem peraba. Nah, saya akan menjelaskan tentang sistem penginderaan. Sistem penginderaan adalah bagian dari sistem saraf yang berfungsi untuk proses informasi indera. Di dalam sistem indera terdapat reseptor indera, jalur saraf, dan bagian dari otak ikut serta dalam tanggapan indera. Umumnya, sistem indera yang dikenal penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan, dan peraba. Nah, yang pertama adalah sistem penglihatan atau mata. Mata adalah otak yang mampu mendeteksi cahaya karena memiliki reseptor khusus untuk mengenali perubahan sinar dan warna. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian fungsi dan mata. Yang pertama yaitu anatomi mata bagian luar. Nah, terdapat 4 bagian luar mata yang bisa kami amati, yaitu kelopak mata. Nah, kelopak mata ini berfungsi untuk menutup sekaligus melindungi dan menjaga dari masuknya benda asing dari luar mata, seperti debu, asap, pasir, atau serpihan. Nah, yang kedua alis mata. Alis mata merupakan salah satu bagian luar mata yang bisa dengan mudah kamu identifikasikan. Nah, fungsi dari bulu mata adalah untuk menahan keringat dari atas dahi agar tidak masuk dan mengenali bola mata. Yang ketiga adalah bulu mata. Bulu mata menjadi salah satu bagian luar mata yang berfungsi untuk mengurangi cahaya yang masuk ke dalam mata dan mencegah masuknya kotoran atau objek kecil ke dalam mata, misalnya debu, pasir, atau serpihan. Yang keempat, kelenjar mata air. Nah, fungsi utama dari kelenjar mata adalah untuk menghasilkan air mata. Hal ini untuk membasahi mata dan menjaga mata agar tetap lembab. Selain itu, kelenjar mata juga berguna untuk menyapu atau membersihkan mata dari debu dan membunuh berbagai bibit penyakit di dalam mata. Selanjutnya kita masuk pada anatomi mata bagian dalam. Yang pertama adalah kornea. Kornea adalah bagian mata paling luar. Bagian kornea sendiri berupa selaput bening dan bersifat transparan, sehingga memungkinkan cahaya bisa masuk ke dalam sel-sel penerima cahaya di dalam bola mata. Dan yang keenam, bilik mata depan atau anterior chamber. Nah, bilik mata depan terlihat seperti kantung jeli yang terletak di belakang kornea di depan lensa. Kantung ini berisikan cairan aqueous yang memberikan nutrisi ke jaringan mata. Dan yang ketujuh adalah iris. Iris ini merupakan bagian mata yang berfungsi untuk mengatur besar kecilnya pupil. Iris juga berfungsi untuk memberikan warna pada mata. Oleh sebab itu, ada banyak warna yang berbeda seperti hijau, biru, atau coklat, sehingga iris juga disebut dengan selaput pelan. Yang kedelapan adalah pupil. Pupil adalah bagian mata berupa lubang kecil. Fungsi pupil adalah untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke bola mata. Yang kesembilan adalah retina. Retina atau disebut juga selaput jala merupakan bagian tipis sel yang ada di bagian belakang bola mata. Fungsi retina adalah untuk menangkap bayangan yang dibentuk lensa mata untuk selanjutnya diubah menjadi sinyal saraf. Yang ke-10 adalah lensa. Lensa mata berperan membentuk gambar untuk kemudian diteruskan dan diterima oleh retina. Lensa dapat menebal atau menipis sesuai dengan jarak mata dengan objek yang dilihat. Yang ke-11 adalah koroid. Koroid ini merupakan dinding mata. Nah, fungsi koroid adalah untuk menyuplai oksigen dan nutrisi untuk bagian-bagian mata lainnya. Retina. Umumnya, koroid memiliki warna coklat, kehitaman atau hitam dengan tujuan agar cahaya tidak dapat dipantulkan kembali. Dan yang ke-12, vitreous humor. Bagian mata berikutnya adalah vitreous humor atau dikenal dengan badan vitreous. Bentuk dari vitreous merupakan semacam gel. Nah, fungsi dari vitreous humor adalah untuk mengisi antara retina dan lensa.
Dan yang ke-13, saraf optik. Saraf optik atau saraf mata berfungsi untuk meneruskan informasi, bayangan, benda yang diterima retina menuju ke otak. Dan yang ke-14 adalah sklera. Sklera atau juga disebut sebagai selaput putih adalah bagian mata yang berupa dinding putih. Yang ke-15, makula. Makula merupakan area sensitif kecil yang berada di tengah retina yang memberikan penglihatan sentral. Yang berikut kita masuk pada fungsi telinga. Fungsi telinga dalam tidak kalah penting dengan telinga luar dan telinga tengah. Seperti bagian telinga lainnya, telinga dalam memiliki fungsi untuk mendengarkan suara. Namun selain itu, telinga dalam juga berperan penting dalam menjaga keseimbangan tubuh Anda. Berikut ini adalah beberapa jenis gangguan yang bisa terjadi pada indera penciuman. Yang pertama, hiposmia, yaitu menurunnya kemampuan untuk mendeteksi bau. Yang kedua, anosmia, yakni kondisi ketika indera penciuman kehilangan kemampuannya untuk mencium bau secara total. Yang berikut, parosmia, yaitu kondisi saat indera penciuman mengalami perubahan persepsi tentang bau. Misalnya parfum yang berbau wangi bisa berubah menjadi sesuatu yang berbau busuk. Kemudian yang terakhir, pantosmia, yaitu seseorang mencium aroma tertentu yang sebenarnya tidak ada. Biasanya hal ini disebabkan oleh halusinasi. Yang berikut kita masuk pada fungsi penciuman. Fungsi indera penciuman memainkan peran penting dalam masuknya udara. Ketika seseorang bernapas, udara masuk dari lubang hidung dan diteruskan ke paru-paru. Bagi indera pencium, fungsi hidung merupakan pangkal penting bagaimana serangkaian bebaunan bisa dirasakan. Kemudian kita masuk pada sistem pengecapan atau lidah. Lidah merupakan salah satu bagian tubuh dari manusia yang tidak memiliki tulang, meski berada di dalam mulut. Lidah adalah indera pengecap manusia yang dapat mengecap rasa. Kemudian fungsi pengecap atau lidah adalah untuk merasakan makanan dan minuman. Selain itu juga lidah mampu langsung merasakan semua hal yang dimasukkan ke dalam mulut. Nah, selanjutnya kita masuk pada sistem peraba. Sistem peraba indera adalah indera yang berada di kulit manusia, yang digunakan untuk mengenali lingkungan dengan menerima rangsang berupa sentuhan, tekanan, serta suhu panas dan dingin. Kemudian kita masuk pada fungsi peraba. Nah, jadi fungsi peraba ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, rangsangan yang bisa berupa sentuhan dari seseorang, suatu benda, atau bahkan keadaan lingkungan diterima oleh kulit. Dan yang kedua, rangsangan tersebut diterima oleh reseptor yang akan mengirimkannya kepada otak untuk direalisasikan. Dalam pekerjaan ini, sel-sel reseptor dibantu oleh urat saraf.